Pada suatu pagi di stasiun Kowloon, Hong Kong, Asing terlihat ingin membeli minuman kaleng pada mesin. Tak lama, petugas menegurnya karena Asing menggunakan uang Cina bukannya uang Hong Kong. Sekedar informasi, Asing ini berasal dari Cina dan sedang menanti jemputan dari Pamantat. Lalu, karena petugas tak mau meminjamkan uang Hong Kong kepadanya, maka Asing pun mulai memeluk mesin minuman itu. Dan hasilnya, minuman kaleng pun keluar meski Asing tak memasukkan uang sepeser pun. Dari sini bisa diketahui bahwa Asing ini punya kekuatan gaib. Sementara itu, Pamantat malah sedang asik bermain mahjong dan lupa untuk menjemput Asing keponakannya itu. Beruntung, Asing yang tahu alamat Pamantat terlihat sudah sampai di depan rusunnya. Walhasil, Asing pun meneriakkan nama Pamantat, tapi sayang para penghuni rusun langsung melemparinya. Kemudian saat mau duduk di dekatnya penjual koran, Asing melihat berita pembunuhan yang sedang viral di Hong Kong. Lantas Asing yang banyak akal pun menghampiri Polwan untuk melapor bahwa pembunuh kasus viral itu ada di rusun sana. Adapun foto yang diajukan adalah fotonya Pamantat. Walhasil saat Pamantat lagi asik bermain bersama sahabat-sahabatnya, tiba-tiba saja polisi datang demi membekuk Pamantat. Sudah pasti Pamantat mengelak bahwa bukan dialah pelakunya. Di waktu yang sama, Asing akhirnya mengaku bahwa tadi dia hanya ingin mencari pamannya saja. Setelah tahu jika semua ini hanya salah paham saja, maka polisi pun meninggalkan rusun ini. Kemudian sesaat polisi pergi, sudah pasti Pamantat mengomeli Asing karena tadi iseng melaporkannya pada polisi. Nah, di tengah omelan inilah Pamantat mau menyalakan rokok tapi tak ada koreknya. Lantas Asing menggunakan penglihatan tembus pandangnya demi memberitahu jika mancisnya itu ada di kaleng biskuit itu. Dan ternyata benar, korek itu memang ada di sana. Pamantat sendiri baru mulai sadar dengan kesaktian Asing barusan. Lantas Pamantat minta Asing menebak jenis apa sajakah dari buah mahjong yang Pamantat acak ini. Dengan mata tembus pandangnya, Asing bilang 3 hijau, 4 merah, dan 4 putih. Setelah buahnya dibuka, ternyata tebakan Asing tadi benar semuanya. Sudah pasti Pamantat makin merasa kaget. Keesokan paginya, saat sedang beristirahat, diketahuilah asal-muasal tenaga gaibnya Asing itu. Jadi, pada umur 9 tahun, Asing pernah sakit keras, tapi setelah sembuh, tiba-tiba saja Asing jadi memiliki tenaga gaib. Bahkan, Asing sempat bekerja di bandara untuk memeriksa barang bawaan para penumpang. Namun, setelah ada mesin X-ray, Asing jadi dipecat dan akhirnya merantau ke Hong Kong bersama Pamantat ini. Di malam harinya, Pamantat mengajak Asing ke kasino kecil-kecilan. Asing diminta untuk menebak angka dadu agar Pamantat bisa terus menang banyak. Sialnya, kemenangan itu malah membuat geram pihak kasinonya. Sebab pihak kasino jadi mengalami kerugian yang begitu besar karenanya. Maka dari itulah, sepulang dari kasino, mereka berdua dicegat oleh pihak kasino dan mau dipukuli. Takut Asing kenapa-napa, maka Pamantat menyuruh Asing untuk kabur saja. Sedangkan Pamantat dikejar-kejar oleh pihak kasino. Di tengah pelarian, Asing yang panik melompat ke arah mobil lewat dan berharap dibawa jauh-jauh dari sini. Ternyata pengemudi mobil ini adalah Yimong. Asing sendiri terlihat langsung naksir pada sosok Yimong. Tapi sial, mobil Yimong ternyata juga sedang dikejar-kejar oleh banyak orang. Setelah bensin mobilnya habis, Asing bertanya kenapa Yimong ini bisa dikejar-kejar oleh banyak orang begini. Ternyata Yimong baru saja menghabisi nyawa dari bos geng mereka. Dan pengeroyokan pun sempat terjadi. Tapi rupanya Yimong ini sangat pandai bertarung. Saat Asing mau menunjukkan tinjuannya, tiba-tiba saja ada pemotor yang datang demi menolong Yimong. Pemotor itu adalah Billy, gebetannya Yimong. Lalu perkelahian pun kembali berlangsung. Untuk yang kedua kalinya, saat Asing mau memukul, tiba-tiba saja aksinya itu tertunda lagi. Hingga pada akhirnya, para gangster pun tumbang semua dengan Asing yang belum sekalipun memukul. Lepas itu, Yimong dan Billy pun pergi berlalu. Sebelum pergi, Yimong memberitahu namanya dan melambaikan tangannya. Asing sendiri jadi gagal fokus karena malah melirik ke arah tompel di ketiaknya Yimong. Nah, sejak saat inilah Asing bertekad untuk menikahi Yimong suatu hari nanti. Keesokan harinya, bertanding judilah dua orang kaya beda negara yang selalu ingin bersaing. Yang satu bernama Hung Yi dan bernegara Hong Kong. Sedangkan satunya lagi adalah Jeff Lau berwarga negara Taiwan. Saat itu, Jeff Lau dapat kartu bagus yang berpeluang menjadi Royal Flush, kartu tertinggi di judi poker. Asalkan kartu tertutupnya itu adalah as hati. Sedangkan Hung Yi tak kalah bagus karena kartunya juga berpeluang menjadi Royal Flush. Asalkan kartu tertutupnya itu adalah as sekop. Lalu dibukalah kartu tertutup Jeff Lau yang menampilkan Royal Flush hati. Sialnya, kartu tertutup Hung Yi ternyata juga kartu as. Kalau sudah begini, maka Royal Flush sekoplah yang lebih diunggulkan.
Dan Jeff Lau pun pergi dari sana dengan kekalahan yang cukup mencengangkan. Setelah Jeff Lau pergi, Billy dapat laporan dari kasino kecil-kecilan bahwa ada orang Cina yang punya kemampuan memenangkan judi di setiap saat. Lantas Hung Yi pun ingin mengundang asing untuk datang kemari. Keesokan harinya, lomba pacuan kuda terlihat sangat ramai akan pengunjung. Cory dan Bibilu sahabat Pamantat juga ada di sana guna memasang uang taruhan. Sialnya, setelah lomba selesai, kuda jagoan Cory dan Bibilu malah kalah. Itu artinya uang mereka sudah habis, padahal uang itu mau digunakan untuk operasi keluarganya. Melihat Bibilu menangis, maka asing pun bertanya mengapa. Setelah Cory menjelaskan semuanya, maka asing mau meminjam tiket taruhan mereka terlebih dahulu. Ternyata asing bermaksud untuk mengubah tiket itu menggunakan tenaga gaibnya, agar nomor tiket undian itu bisa memenangkan taruhan ini. Setelah berhasil mengubah tiketnya, asing yang kecapean memberikan tiket itu pada Bibilu. Tentu saja mereka girang karena nomor tiket mereka berubah menjadi pemenangnya. Sepulang dari pacuan kuda, asing terlihat sangat kecapean karena jurus mengubah kartu itu memang sangat menguras tenaga. Tak lama, Cory yang baru pulang menyampaikan surat pos berisi undangan pada asing dari Hung Yi, seorang bos besar. Tentu saja Pamantat membujuk asing untuk hadir ke undangan itu, mengingat Hung Yi adalah bos geng besar yang terkenal sangat kaya. Namun, asing sendiri mengaku tak bisa bermain judi poker. Walhasil, Pamantat pun mengajari asing untuk berjudi. Mula-mula, Pamantat menunjukkan film dewa judinya Chu Yun Fat kepada asing. Melihat Chu Yun Fat masuk ke dalam dengan berjalan lambat, asing pun bertanya mengapa. Sudah pasti Pamantat tak menjawab karena itu kan cuma efek gerak lambat saja dalam film. Keesokan harinya, hadir jugalah asing ke sana. Asing berjalan secara lambat bermaksud untuk meniru dewa judi pada film yang dia tonton kemarin. Meski terlihat agak aneh, tapi Hung Yi tetap menyambutnya. Adapun alasan Hung Yi mengundangnya adalah untuk memodalinya berjudi melawan pejudi bule. Di lain sisi, Yimong dan Billy mengawasi asing melalui layar pemantau. Tak lama, datang jugalah Hung Yi ke sana demi memantau asing. Hung Yi menatap serius ke arah tangan asing yang diam-diam turun ke bawah. Ternyata asing hanya sedang ingin menggaruk selangkangannya saja dan sesekali mencubitnya. Sementara itu, bule yang hendak dilawan asing adalah dua perempuan yang sangat jago. Sudah pasti asing yang sebenarnya tak bisa judi pun terus mengalami kekalahan demi kekalahan. Uniknya, Hung Yi masih saja percaya, malahan menyuruh Yimong untuk mengirim uang modal lagi kepada asing. Keesokan harinya, pada lomba judi internasional, Hung Yi berhasil memenangkan pertandingan, begitu pula dengan asing. Selepas bertanding, Jeff Lau membiarkan asing berduaan dengan Yimong karena memang cuma Yimong lah semangat hidupnya. Akan tetapi, nampaknya Yimong tidak naksir balik kepada asing. Itu bisa dilihat dari ekspresi wajahnya yang biasa-biasa saja meski sudah dibelikan anting yang mahal. Pada suatu malam saat sedang makan berduaan di sebuah restoran, tiba-tiba saja kacung Hung Yi menyerang asing. Sialnya, Yimong diculik dulu oleh si Billy. Walhasil, asing pun menghadapi para kacung itu ditemani oleh Pamantat yang sedang menyamar jadi wanita. Asing tak sengaja meninju Pamantat, tapi beruntung malah kacunglah yang terpental. Nah, dari sinilah awal mula ditemukannya tinjuan antara. Yang mana tinjuan antara ini muncul lagi di film Dewa Judi 3. Keesokan harinya, asing tak hadir di lomba judi karena sedang sakit. Tentu saja Jeff Lau marah pada Pamantat dan mengancam akan mengebirinya jika asing berani tak hadir sekali lagi. Lantas setibanya di rumah, Pamantat membujuk asing untuk kembali bertanding. Adapun penyebab asing sakit adalah karena Yimong gadis dambaannya sudah diculik Hung Yi. Walhasil, Pamantat dan Bibilu pun mempersembahkan gadis penggantinya yang tak kalah cantik dari si Yimong. Ternyata dia adalah Aping, istrinya Cory. Uniknya, bukannya takjub dengan dandanannya Aping, asing malah takjub dengan tompel di ketiaknya yang memang mirip dengan punyanya Yimong. Nah, sejak saat inilah asing berpacaran dengan keteknya Aping yang dia anggap sebagai Yimong. Mulai dari makan bersama di restoran sampai berjemur di pantai pun hanya ketek Aping lah yang asing ajak ngobrol. Sepulang berpacaran, Sandra mengalami cedera karena harus selalu mengangkat ketiaknya. Lalu saat masuk ke kamarnya, Cory yang cemburu bermaksud untuk minggat dari sini. Cory tak menyangka Aping mau-maunya melakukan itu hanya demi uang saja. Padahal alasan Cory mencintai Aping adalah karena Aping mampu menjaga harga dirinya meski kondisi hidupnya sangatlah miskin. Mendengar pertengkaran itu, asing jadi tak enak hati kepada Cory dan juga Aping. Lantas asing membela Aping dan mengakui jika dirinya lah yang sebenarnya bersalah. Tengah malam harinya setelah pertikaian itu, asing terlihat duduk merenungi kesalahannya barusan.
Kemudian saat Pamantat mau menghampiri Asing, Pamantat hanya mendapati sepucuk surat dari Asing yang ada di ranjangnya. Ternyata Asing memutuskan untuk pulang ke Cina karena sudah merasa sangat bersalah. Asing juga berpesan agar Pamantat tidak berjudi lagi, begitu pula dengan dirinya. Kemudian saat Pamantat mau mencari Asing keluar, tiba-tiba saja Kacung Jeflau melarangnya. Karena Pamantatlah yang harus bertanggung jawab jika di final nanti Asing tak bertanding judi. Keesokan hari,